Selamat malam teman-teman. Eh, saya ucapkan selamat malam karena saya online bikin vlog ini sekitar jam 9 malam. Jadi untuk sesi ini saya hendak menceritakan sebagai penyemangat bagi saya sendiri dan mungkin teman-teman yang mendengarkan tentang atau yang berusaha atau memiliki usaha atau hobi kelanceng. Yang saya kisahkan cerita ini adalah mereka yang awalnya itu hanya sekedar hobi atau sekedar iseng atau hanya kebutuhan yang tidak bertujuan untuk ternak, tapi ternyata mereka berhasil, bahkan hasilnya itu melebihi apa yang mereka bayangkan. Jadi mungkin teman-teman juga merasakan bahwa ternyata memiliki hobi atau memelihara atau mungkin berternak serius kelanceng itu tidak sesimpel yang kita bayangkan. Karena ada istilahnya kita harus memikirkan vegetasi, resin, polen, nektar, belum lagi hama, belum lagi predator juga. Terus bagaimana teknik kita untuk memperbanyak dan sebagainya. Jadi tentunya itu butuh teknik dan menyita waktu, tenaga, mungkin juga biaya. Namun tidak perlu khawatir teman-teman jika kita tekun dan istilahnya bisa mau belajar, kita selalu istilahnya terus-menerus mengupgrade diri kita sendiri, hasilnya itu setimpal. Bahkan mungkin bisa melebihi apa yang kita bayangkan. Nah, saya hendak menceritakan kisah dari Pak Widodo. Saya ambil dari koran Jawa Pos ya. Jadi kisahnya tentang Pak Widodo dari Klaten. Jadi awalnya dia berternak kelanceng itu hanya sekedar dia kebutuhan dia sendiri. Jadi istrinya diceritakan dia terkena sakit sehingga dia harus istrinya harus cuci darah seminggu sekali. Dia mendengar rumor-rumor atau gosip mungkin dari itu bahwa madu kelanceng itu bisa menyehatkan. Akhirnya dia mencari-cari, akhirnya dia dapat, dan istrinya rutin minum madu kelanceng. Ternyata selama 1 tahun istrinya tidak cuci darah lagi. Penjelasan medisnya sendiri saya tidak tahu, tapi itu kesaksian dari Pak Widodo. Akhirnya dia mengembangkan istilahnya madu kelanceng tersebut. Jadi dia ternak sendiri, akhirnya dia membentuk kelompok tani mungkin. Jadi akhirnya singkat cerita usahanya berkembang karena kita tahu madu kelanceng itu khasiatnya sangat bagus. Dan banyak orang-orang yang sakit atau yang sakit parah, terutama kanker dan sebagainya, membeli madu kelanceng dari Pak Widodo tersebut. Nah, menurut pengakuannya sendiri, dia penghasilannya itu sekitar 80 juta per bulan. Baik, kita bisa bayangkan sendiri ini potensi dari berternak kelanceng bisa sampai sebegitu besarnya. Tapi mungkin teknik dari Pak Widodo itu dia pakai istilahnya sistem plasma atau mungkin karena berkembang dia bikin kelompok tani dan sebagainya, jadi dia bisa mendapatkan produksi yang banyak. Kemudian ada cerita lagi dari Bapak Sugeng dari Gunung Kidul. Dia berawal mula itu dari sama saja, dia awal mulanya juga iseng. Dia di rumahnya itu kita tahu kelanceng levisep itu dia suka ada di istilahnya di kayu-kayu atau di bambu di rumah-rumah. Dia katanya dia lihat ternyata ada sarang lanceng di lubang-lubang di kusen dan di pintu. Kemudian dia bobok, dia ambil, ternyata enak. Dia suka, kemudian dia pindahkan ke wadah sederhananya dia dari triplek katanya. Kemudian dari situ
istilahnya dia kembangkan. Awal mulanya dia hanya untuk madu untuk keluarganya dia sendiri. Dari 1 koloni jadi 5 dia pecah sendiri. Sampai sekarang katanya dia nyampe 3.500 koloni. Ya kemungkinan pastinya dia kerjasama dengan teman-temannya atau orang-orang di desanya untuk memelihara 3.500 koloni. Mungkin juga dari kelompok tani dia. Karena seiring berjalannya waktu, kebutuhan madu kelancengnya pun meningkat. Dan pemasarannya pun bertambah. Jadi pastinya tetangga-tetangganya pun ikut membantu atau bekerjasama dengan Pak Sugeng itu tadi. Tentu teman-teman sendiri bisa menghitung penghasilan dari Pak Sugeng itu. Dari 3.500 koloni dikalikan istilahnya 3.500 koloni, dia bisa dapat berapa puluh liter per bulan. Tinggal dikalikan dengan harga kelanceng di daerah tersebut. Nah, saya juga hendak menceritakan kisah yang saya baca di Detik ya. Detik atau mana saya lupa, maaf. Jadi ini salah satu kisah yang penyemangat saya karena dia menanam kelanceng atau maaf berternak kelanceng itu bukan di daerah pedesaan, tapi dia di Tangerang. Jadi dia memiliki istilahnya di suatu rumah mungkin halamannya agak besar, dia istilahnya kembali lagi dia terkena sakit. Ada teman yang membisiki bahwa madu kelanceng itu sangat bagus untuk kesehatannya. Kemudian dia mencari-cari, karena dia sering dapat madu palsu, akhirnya dia berusaha untuk berternak sendiri. Kebetulan ternak yang dia pilih itu adalah dari jenis Itama. Dari 1, kemudian dia beli lagi, katanya yang dia punya 9 koloni. Nah, setelah dia memiliki Itama 9 koloni, tentunya dia akan mengkonsumsi madu yang jelas asli, yang nasabnya udah jelas. Katanya kesehatannya sangat membaik, akhirnya dia sembuh dari sakitnya. Tidak diceritakan sih sakitnya apa. Tapi dari situ ternyata akhirnya ketok tular. Teman-temannya yang sakit pun ikut-ikutan. Akhirnya dia beli dari bapak tersebut. Nah, hasil dia sampai sekarang akhirnya dia usahanya dari madu tersebut, dari Itama, 9 kotak saja. Nah, dari 9 kotak itu teman-teman yang usaha Itama mesti sudah tahu perkiraannya jika vegetasi bagus, 1 kotak itu bisa 800 mili sampai 1000 mili untuk vegetasi yang sangat bagus untuk 1 sampai 2 bulan panennya. Ya bisa sendiri teman-teman ngitung ya untuk madu asli. Biasanya kalau di Jakarta tentu harganya lebih mahal, di Tangerang karena itu termasuk daerah kota. Ada lagi cerita untuk di Kalimantan. Jadi ini kisahnya Pak Cokro, saya baca di grupnya. Jadi ini juga sebagai penyemangat saya. Dia waktu muda, dia istilahnya bekerja atau berusaha, tapi dari pendapatannya dia sisihkan untuk membeli koloni Itama dan dia rawat. Sampai sekarang dia memiliki 30 koloni Itama dan membuat semacam wisata lebah. Jadi orang-orang itu berkunjung ke sana, panen sendiri dan beli madunya, beli madunya dengan panen sendiri. Jadi mereka jadi sangat yakin bahwa ini benar-benar madu asli. Harganya pun lumayan, untuk di daerah Kalimantan dia bisa menjual berapa kali lipat dari harga pasaran. Dan katanya dia sekarang yang melakukan dia tinggal menikmati hasilnya. Jadi mungkin pekerjaannya atau usahanya lama dia tinggalkan, dia hanya fokus di wisata lebah tersebut. Nah,
kisah-kisah seperti ini yang istilahnya saya sering baca yang menjadi penyemangat saya, teman-teman. Mungkin teman-teman juga bisa terpacu ya. Apalagi ada penghasilan fantastis 80 juta sebulan. Tapi kita jangan terlalu melihat enaknya ya, karena pada prakteknya untuk memelihara lebah itu ternyata susah-susah gampang. Karena lebah itu sendiri makhluk hidup dan tentunya ada kebutuhan-kebutuhan atau kendala yang harus kita atasi. Ya seperti di vlog saya sebelumnya kan, ada vegetasi harus kita penuhi, ada predator yang harus kita atasi, dan hama-hama yang harus kita cegah. Nah, setelah semua istilahnya kita bisa atasi ya, kita optimalkan, kendala lagi adalah untuk pemasaran. Pemasaran ini yang istilahnya sangat penting. Kalau saya baca itu yang dari mereka yang berhasil itu hanya pemasarannya itu ketok tular. Jadi mungkin butuh proses ya. Dari ketok tular, mungkin karena mereka pemain lama, jadi akhirnya sekarang sukses. Karena mereka konsisten. Karena saya sendiri waktu awal-awal untuk jualan atau ternak madu kelanceng ini, untuk jualan pun untuk awal-awal untuk meyakinkan pembeli itu sangat susah. Jadi saya awal-awal saya bagi-bagi gratis untuk biar mereka merasakan. Setiap ada teman saya suguhi madu. Setelah mereka makan manfaatnya baru beli. Apalagi lebah kelanceng madunya itu relatif lebih mahal. Jadi pemasaran itu yang paling utama. Mungkin teman-teman di era milenial ini untuk penjualannya bisa lebih kreatif atau lebih bagus dibandingkan mereka-mereka yang sudah bermain lama, karena mereka kan dari generasi di bawah teman-teman, atau termasuk saya sendiri pun masih mengandalkan ketok tular, bukan pakai cara-cara milenial. Nah, dari kisah-kisah ini mungkin bisa menjadi penyemangat atau untuk ide dari teman-teman semuanya. Ternyata hobi yang kita tekuni, asal kita lakukan dengan senang hati, pasti akan membawa hasil. Terutama dari kisah-kisah sukses tadi, kita bisa, istilahnya gambaran kita tentunya ingin menuju ke sana. Siapa yang tidak ingin untuk penghasilan 80 juta per bulan, atau tadi yang di Tangerang, walaupun punya 9 kotak hitama, tapi dia sudah bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemudian dari yang di Kalimantan itu dia udah pensiun dari kerja, hanya serius menekuni hobinya, yaitu untuk wisata lebah. Itu kira-kira sangat menyenangkan sekali, teman-teman. Tentunya untuk proses itu kita harus banyak belajar dan berinovasi. Nah, semoga teman-teman bisa menjadi tambah semangat, karena saya pun kalau mendengar kisah-kisah para senior yang berhasil, itu juga bersemangat. Dan jika teman-teman ada istilahnya ada masukan atau ada koreksi terhadap penyajian vlog saya yang salah, misalnya bisa dikirim ke WA atau ke komen, karena saya sendiri pun masih banyak belajar, jadi saya butuh masukan dari teman-teman mengenai budidaya trigona. Karena saya sendiri itu seorang penghobi yang baru ya, bukan pemain lama atau bukan peternak besar, saya hanya sekedar hobi. Jadi saya bikin vlog ini hanya sekedar untuk berbagi, biar ilmu saya tidak hilang atau untuk dokumentasi pengetahuan saya. Jadi jika ada yang salah bisa dikoreksi, saya sangat berterima kasih. Dan jika ini bermanfaat pun saya sangat berterima kasih bagi teman-teman, kepada teman-teman, karena karya saya bisa diapresiasi.
Terima kasih teman-teman. Sekian, kita jumpa lagi untuk vlog